Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wa saru bi masyiatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, beserta staf karyawan SMP Negeri 1 Kedembring. Alhamdulillah di pagi hari ini dengan rahmat dan ridhonya Allah, kita semuanya masih dalam keadaan sehat, masih diberi kesempatan oleh Allah dan juga kekuatan iman oleh Allah, sehingga pagi hari ini kita semuanya dapat hadir untuk menyaksikan prosesi penyembelihan hewan kurban dari Sohibul Kurban Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Kedembring. Semoga kehadiran panjenengan semuanya dicatat jadi amal ibadah yang baik. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah meninggalkan risalahnya kepada kita lewat ad-dinul Islam, yang dibawa oleh para ulama, para kiai, para guru-guru kita. Alhamdulillah kita semuanya masih dipilih oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah untuk mau memahami, mau mengerti, dan mau melaksanakan. Semoga kita bisa istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, langsung saja untuk prosesi apel penyembelihan hewan kurban pagi hari ini. Perlu diketahui bahwasanya pagi hari ini kurban yang terdiri dari satu sapi dari Bapak Wati dan keluarga, dari Ibu Erik beserta keluarga, Bapak Sujud beserta keluarga, Bapak Sujianto beserta keluarga, Bapak Edi Suprapto beserta keluarga, Bu Siti Lailana beserta keluarga, juga untuk Mbak Monanda beserta keluarga. Juga dari Ibu Hajah Sri Wahyuni, Ibu Kepala Sekolah, juga beserta keluarga yang ikut berkorban, yakni seekor domba yang ada di depan kita. Untuk itu, sebelum apel pelaksanaan penyembelihan kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Hadiniyah biridullahi ta'ala wa fi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Selanjutnya marilah ikuti sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kata yang tepat sebagai rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat taufik hidayahnya, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini meskipun di era pandemi COVID-19 belum berakhir. Untuk itu sama-sama kita prihatin bahwasanya pandemi ini supaya segera berakhir, maka kedisiplinan kita merupakan andil besar. Tetap jaga jarak, kemudian cuci tangan, selalu bermasker. Ya, itu adalah suatu cara-cara kita untuk memotong rantai penularan daripada virus COVID-19 yang banyak memakan korban pada tahun 2021 ini. Anak-anakku sekalian, bersalawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu takwa akan ajaran-ajarannya. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anak yang kami banggakan, pada tahun ini beda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu kita bisa masih menyaksikan seluruh siswa bisa hadir, tetapi karena faktor daripada pandemi COVID-19 inilah yang membatasi ruang gerak kita untuk tatap muka bersama. Mudah-mudahan segera berakhir. Saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada Mukorobin atau Sohibul Kurban yang hari ini dengan ikhlas ya
Mudah-mudahan ini menjadi catatan amal ibadah kita beserta keluarga yang mengantarkan kita nanti ke jannahnya Allah. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, nanti kalian akan melihat langsung tayangan ini dalam YouTube yang nanti akan dibagikan linknya. Kemudian kalian ikuti dan simak baik-baik ya tayangan video atau YouTube nanti. Kalian bisa membuat resume mulai dari awal sampai akhir di buku modis kalian. Mudah-mudahan anak-anak yang berada di rumah dengan keluarga besar kita yang berada di rumah juga ikut menyaksikan. Kehadirannya serasa hangat di tengah-tengah kita sebagai bangga terhadap keluarga besar SMP Negeri 1 Dumring. Untuk itu saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada panitia termasuk anak-anak nantinya yang telah hadir dan nantinya akan membagikan daging kurban ini secara ke rumah-rumah. Jadi tidak ada yang berkerumun. Maka dari itu sampaikan kepada yang berhak dengan penuh tawadhu. Mudah-mudahan ini adalah menjadi catatan amal baik kita semua. Saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan pesan dan kesannya terkait dengan kegiatan kurban yang akan kita laksanakan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, anakku, selanjutnya adalah doa. Untuk doa panjenengan Bapak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, Bapak Ibu, Dewan Guru, Kepala Sekolah, pada kesempatan pagi ini, marilah untuk mengiring kegiatan pembelajaran kurban ini kita mulai dengan doa. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat Bapak Ibu Guru serta Ibu Kepala Sekolah dan anak-anak sekalian betul-betul diijabah oleh Allah dan diridhai oleh Allah sehingga menjadikan amal kebaikan bagi kita semua. Amin. Ya hadratus Bapak Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Surah al-ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal karamatihi karim a'idul mustanin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimatil mu'minina wal ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ikhti hajatina ya Allah. Allahumma arham sayyidina Muhammad wa ma aslih sayyidina Muhammad maghfir sayyidina Muhammad mansur ummat sayyidina Muhammad mastur ummat sayyidina Muhammad majbur ummat sayyidina farijaan ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anta birka wa syukrika wa husni ibadatika wa maj'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fa'ini sabira fa nasqana Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana innaka jami'un nasi li yaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih Bapak Ibu serta anak sekalian. Alhamdulillah di pagi hari ini sampai semuanya menjadi saksinya Allah di muka bumi ini, yang mana pagi hari ini keluarga besar SMP Negeri 1 Kedumring melaksanakan sunnah Nabi, yakni yang diawali dari sunnah Nabi Ibrahim, yang mana mungkin anak-anak sekalian sudah pernah membaca bahwasanya perintah kurban itu pertama kali dilaksanakan pada
masa Nabi Ibrahim yang dikuatkan dengan sunnahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anakku sekalian, perlu diketahui bahwasanya kurban itu dilaksanakan tiap tahun tepat pada bulan Dzul Hijjah, tanggal 10, 11, 12, 13 Dzul Hijjah. Itulah waktu penyembelihan hewan kurban. Selain tanggal itu kok menyembelih niat kurban, tidak kurban namanya sedekah. Gitu ya, perlu dimengerti. Anakku, dari segi definisinya kurban adalah kita mendekatkan diri kepada Allah, yakni bentuk puncak keimanan kita kepada Allah, yakni diwujudkan dengan kita ikut berkorban. Karena kita selama setahun sudah diberikan rezeki oleh Allah, diberikan nafas oksigen gratis oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah, kenikmatan oleh Allah. Tapi apa yang diminta oleh Kanjeng Nabi, yang dituntutnya adalah kita hanya disuruh berkorban berupa kambing untuk 1 orang dan keluarga. Kalau sapi untuk 7 orang beserta keluarga. Anakku sekalian, di antaranya kurban yang sudah pernah kita lihat dan sering kita ketahui, yakni ada beberapa syarat. Yang pertama, syaratnya 1 adalah hewannya. Yang kedua, syaratnya orangnya yang menyembelih. Yang ketiga, syaratnya alatnya. Itu yang jadi catatan, yang agak pokok saja. Yang pertama, hewannya jelas, hewannya harus sehat, sempurna, ya, jantan. Itu diantaranya hewan yang halal. Di sini yang disunahkan adalah domba dan kambing dan sapi. Itu diantaranya. Untuk sapi, onta, kalau di sini onta nggak ada. Yang ada adalah sapi. Makanya sapi dibuat kurban untuk 7 orang, yang kambing untuk 1 orang. Terus kata Nabi, minimal kurban itu setiap keluarga itu ada 1 minimal. Kenapa? Sebagai rasa wujud kita syukur nikmat Allah selama setahun. Kita sudah diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah, tapi kita hanya diminta untuk kurban 1 kambing saja. Apakah itu berat, anakku? Berat. Nek gak dipaksa nggak akan pernah mau. Itulah namanya kurban. Jadi kurban itu kita memaksakan diri untuk ikhlas. Itu jenenge kurban. Karena kurban itu sakit. Iya kan? Sakit. Ingat, awalnya yang disuruh disembelih pada waktu Nabi Ibrahim siapa? Anaknya kan? Anaknya yang lama didambakan oleh Nabi Ibrahim, akhirnya diberikan Nabi Ismail. Seneng-senengi bapak nang anak dikongkon belih. Ya Allah, itu menunjukkan apa yang dapat kita ambil? Sesuatu yang kita senangi di dunia ini, kalau kita diminta oleh Allah, silakan dikorbankan. Kita hanya diminta untuk berkorban berupa kambing. Maka dari itu, anakku, ini jadi catatan. Niatkanlah diri sampean setiap tahun ikutlah berkorban. Karena kurban tidak hanya 1 kali, tetapi setiap tahun. Tidak apa-apa. Kalau akikoh beda. Kalau akikoh hanya seumur hidup 1 kali. Tapi kalau kurban silakan setiap tahun. Dan aku, untuk yang kedua, syaratnya alat yang dipakai motong nanti adalah alat yang tidak terbuat dari tulang, kuku, dan gigi. Tulang, kuku, dan gigi. Tidak boleh. Yang diperbolehkan alat dari tembaga atau besi atau dan sejenisnya. Yang dipastikan alat itu harus tajam. Karena kalau tidak tajam nanti akan menyakiti hewannya. Ngerti ya? Makanya di sini, nah, sudah terjaga. Dan ini khusus untuk memotong hewan, tidak untuk yang lainnya. Ya, anakku sekalian. Terus yang selanjutnya untuk pembagian, anakku, korban ada pembagian dibagi sepertiga, anak. Sepertiga untuk yang berkorban beserta keluarga, yang sepertiga untuk dibagikan kepada orang lain atau temannya, yang sepertiga lagi untuk masyarakat umum. Diperbolehkan. Tidak harus orang yang
punya. Walaupun orang tidak harus orang yang tidak punya, orang punya pun boleh menikmati daging kurban. Dan waktu pemotongnya seperti tadi yang disampaikan Pak Is, berarti mulai tanggal 10 setelah sholat Idul Adha sampai asarnya, sebelum asar tanggal 13 Dzul Hijjah yang disebut dengan hari tasyrik. Oke, itu anakku. Jadi pelaksanaan kurban yang jadi catatan kita tidak hanya satu kali dalam seumur hidup, tetapi kalau bisa kita berkurban setiap tahun. Niatkan diri sama untuk itu anakku. Apalah artinya seekor kambing dibanding dengan nikmat Allah yang selama setahun yang kita rasakan. Maka dari itu niatkan diri kita untuk ikut berkorban. Anakku, itu sedikit materi yang saya sampaikan. Mohon kiranya nanti jadi catatan anakku, dan insya Allah nanti ada PowerPoint materi yang sudah disiapkan oleh Pak Is, nanti bisa jadi pelengkap dari materi kurban pagi hari ini. Dan selanjutnya marilah kita ikuti proses penyembelihannya anakku. Ingat, proses penyembelihannya jelas seperti yang disampaikan lihat, ada persiapan lobangan, dan nanti hewannya dihadapkan ke kiblat yang dipotong tepat di leher, karena leher ini tempat ngumpulnya urat saraf, saluran nafas, saluran makan ada di sini. Maka itulah yang dipotong. Sekali pisau diletakkan di leher, sekali juga langsung. Tidak boleh terlepas, pisah dari lehernya. Langsung sampai selesai, yakin kalau sudah putus semuanya, baru dilepas pisaunya. Ngerti ya? Itu sedikit yang saya sampaikan terkait dengan proses penyembelihannya. Itu anakku yang saya sampaikan, dan banyak sekali hikmah-hikmahnya kurban dan pengembangan-pengembangan di lapangan. Untuk itu ikuti dan saksikan proses-proses kurban yang ada di sekitar sampean, dan juga nanti ada pelengkap materi-materi yang lain. Demikian kurang lebihnya maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.